Halo semuanya, jumpa lagi di Andija Anak Kos. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar matematika. Udah lama ya saya tidak mengupload video-video. Nah, kali ini videonya tentang dasar-dasar matematika. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang perkalian, pecahan, dan pembagian pecahan. Sebelum kita membicarakan tentang perkalian pecahan ataupun pembagian pecahan, kita akan menjelaskan tentang apa itu pecahan. Nah, teman-teman, banyak dari kita udah diajarin dasar-dasar matematika dari SD ke SMP. Saat mengerjakan sebuah rumus, kita masih bingung, masih tidak mengerti juga dasar-dasar matematika. Begitu juga SMA. Setelah kita belajar sampai SMA, dikasih rumus-rumus sama guru, kita masih juga belum mengerti dasar-dasarnya. Jadi kali ini saya akan membahas dasar-dasar matematika, terutama pecahan. Nah, pecahan itu sendiri sebenarnya ada yang dinamakan pecahan biasa dan ada juga pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan biasa? Contoh pecahan biasa adalah seperti 1/2, 1/2, 2/3, dan seterusnya. Kalau pecahan campuran itu seperti apa? Dia ada bilangan angka penuhnya dicampur dengan pecahan biasa. Contohnya apa? Misalnya 1/3. Atau contohnya 3/4/5. Nah, jadi dia ada bilangan biasa dan ada pecahan biasa. Makanya itu namanya pecahan campuran. Nah, kita kalau pecahan biasa kita udah tahu dia pecahan tunggal kan. Nah, kalau pecahan campuran, bagaimana untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa? Nah, inilah contohnya. Misalnya contoh soalnya adalah 1/2/3. Nah, jadikan menjadi pecahan biasa. Jadi 1/2/3 itu adalah 3 dikali 1. Nah, ini 3 dikali 1. Kemudian dalam kurung ditambah 2 per. Nah, pecahannya ya tetap ini penyebutnya 3. Nah, jadi 3 dikali 1, 3. Tambah 2, berarti 3 ditambah 2 berapa? 5. Berarti 3 ditambah 2 sama dibagi 3. Jadi 3 ditambah 2 itu 5/3. Jadi begitu ya. Nah, contoh lainnya misalnya 21/3. Nah, gimana itu? Jadi artinya adalah 3 dikali 2, 3 dikali 2 ditambah 1 tambah 1 dibagi. Nah, penyebutnya ini kan 3, berarti dibagi 3. Berarti 3 dikali 2, 3 dikali 2 berarti 6 ditambah 1. Satunya ini adalah yang pembilang yang di atas pecahan ini dibagi 3. Jadi 6 ditambah 1 7. Kemudian jadinya 7/3. Nah, bagaimana jika pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan campuran? Contoh misalnya, ini adalah 7/3, misalnya kita pakai 7/3. Jadikan pecahan campuran. Nah, caranya gampang. 7 dibagi 3. Uang kita contohnya nih, kita punya uang ada 7. Satu barang nilainya itu 3. Jadi dapat berapa barang
supaya kita bisa cukup dengan uang yang 7. Berarti 7 dibagi 3 berapa? Coba, 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. Masih berlebih 7. Kalau 3 dikali 3, 9. Berarti kurang kan? Berarti ini 2. Berarti 2 dikali 3, 6. Berarti 7 dikurang 6, sisa 1. Jadi 7/3 ini sama dengan berapa? 2 di atas. Berarti kita dapatnya 2, sisanya 1, yaitu 1, penyebutnya 3. Nah, di 7/3 ini bisa kita jadikan 2/3, sama dengan contoh yang seperti ini. Gimana? Gampang kan teman-teman? Nah, teman-teman, setelah kita mengerti dasar-dasar dari pecahan, bagaimana pecahan biasa, bagaimana pecahan campuran, sekarang kita ke tahap atau ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, kita akan belajar tentang perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Bagaimana cara kita membuat perkalian pecahan ataupun pembagian pecahan? Yuk disimak. Nah, kita membahas tentang perkalian pecahan. Contoh soal 2/3 dikali 1/2 sama dengan berapa? Ayo coba dipikir. Jadi 2/3 dikali 1/2 artinya apa? 2 dikali 1/3 dikali 2. Jadi 2/6. 2 kali 1, 2. 3 kali 2, 6. 2/6. Nah, 2/6 ini sebenarnya sama-sama bisa disederhanakan lagi. Nah, bagaimana penyederhanaannya? Ini 2 bilangan paling tinggi, 6 ini 2 bilangan paling rendah. 6 bilangannya bisa nggak dibagi 2? Bisa kan? Kalau 6 dibagi 2 itu menjadi 3. 2 dibagi 2, 1. Jadi sama-sama dibagi, berarti sama-sama dibagi 2. Berarti 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Jadi 2/6 setara dengan 1/3. Contoh soal lainnya, misalnya 2/3 dikali 2 artinya apa? Coba dipikir. Nah, artinya sama dengan 2/3 dikali, ini 2 ini artinya apa? Kalau tidak ada pernya berarti 2 ini artinya 2/1. Berarti kayak cara biasa, berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2 per 3 dikali 1 sama dengan 2 kali 2, 4. 3 kali 1, 3. Jadinya 4/3. Nah, 4/3 masih bisa lagi disederhanakan. Ini bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, bagaimana menjadikan pecahan campuran? Nih, 4/3 artinya 4 dibagi 3. Ini berarti kita punya uang ada 4. Satu barang harganya 3. Berarti berapa? Nah, misalnya 3 dikali 1 barang 3, berarti berlebih. 3 dikali 2 barang 6, berarti kurang. Berarti 3 dikali 1 barang, berarti dapat 1. Berarti 4 dikurang 3, nih, sama dengan 1, sisanya 1. Berarti 1, 1, 1. Nah, 1/3. Jadi 4/3 ini sama dengan 1/3. Nah, gampang kan? Nah, itu kalau perkalian. Bagaimana jika pembagian? Yuk kita simak. Nah, sekarang kita tentang pembagian. Nah, pembagian pecahan. Nah, bagaimana dengan pembagian pecahan itu sendiri? Nah, pembagian pecahan. Kita lanjutkan ke contoh soal. Misalnya 1/3 dibagi 2/3
3 sama dengan berapa? Nah, 1/3 ini bisa kita buat kayak gini. Ini sama juga dengan seperti ini. 1/3 per, artinya per itu dibagi per 2/3. Nah, ini sama dengan apa? 1/3 tetap di angka 1/3. Di 1/3. Nah, ini 2/3. Jadi, supaya kita bisa membaginya, itu bagaimana? Kita balik pernya, tapi tidak menjadi per, berarti 1/3 dikali ini 2/3 dibalik jadi 3/2, berarti dikali 3/2. Nah, cara mengerjakannya ya kayak rumus perkalian pecahan seperti tadi, berarti 1 kali 3 per atau dibagi 3 kali 2 sama dengan 1 kali 3 3 kali 2 6. Nah, 3/6 ini masih bisa lagi kita sederhanakan lagi. 6 sama 3 sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2, berarti 1/2. Atau cara gampangnya, ini atasnya 3, bawahnya 3, berarti sama-sama dicoret, tinggal 1 dan 2, berarti 1/2. Sama kan? Gimana? Gampang kan? Nah, jadi kalau pembagian pecahan, kita bisa membuat rumusnya seperti ini. A per B dibagi C per D sama dengan A per B per C per D sama dengan A per B kan tetap, berarti A per B dijadikan kali, C per D nya dibalik jadi D per C sama dengan A dikali D per B dikali C. Nah, jadi ini rumus pembagian pecahan. Nah, seperti itu. Ingat aja, kalau ada soal sebenarnya udah tahu rumus ini. Misalnya ada soal 2 itu sama dengan 2/1. Ingat itu. Ingat, misalnya ini E itu sama dengan E/1. Nah, kayak gitu ya, gampang kan? Nah, kalau rumus perkalian kayak tadi itu lebih gampang lagi. Nah, rumusnya kalau perkalian pecahan misalnya A per B dikali C per D, ya gampang, tinggal buatnya seperti ini, A dikali C per B dikali D. Nah, ini rumus perkalian pecahan. Rumus perkalian pecahan. Nah, gimana? Gampang kan matematika? Nah, jadi matematika nggak sesulit yang kalian pikirkan kan? Nah, segitu saja pembahasan dari kita. Besok akan saya lanjutkan tentang pembahasan bagaimana gampangnya membahas tentang dasar-dasar matematika. Sampai jumpa teman-teman.